kembali lagi dengan Mimin. Kali ini kita akan mengulas seputar asal-usul nama Laut Mati. Berada di 3 negara, Laut Mati menjadi salah satu tempat wisata unik yang menarik perhatian banyak wisatawan. Ya, meski banyak kali dikira berada di Yordania, nyatanya Dead Sea atau Laut Mati mengelilingi negara Palestina dan Israel. Kondisi geografisnya tersebut membuat orang-orang semakin tertarik untuk datang. Karena kamu jadi punya kesempatan berada di titik pertemuan 3 negara. Selain letak geografisnya yang unik, Laut Mati juga punya dipercaya menjadi salah satu bagian penting dalam ajaran agama Samawi. Umat Muslim percaya bahwa tempat diazabnya kaum Nabi Lut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pemeluk agama Kristen yang menduga bahwa Laut Mati adalah bekas pemukiman kaum Sodom dan Gomora yang dimusnahkan Tuhan karena dosanya. Walau dikenal sebagai Laut Mati, kawasan ini sebenarnya bukanlah benar-benar mati. Dilansir dari Britannica, Laut Mati atau yang dikenal juga sebagai Laut Asin adalah sebuah danau yang terkurung di antara daratan Israel dan Yordania. Danau ini hanya memiliki satu sumber air, yakni Sungai Yordan, dan tak memiliki saluran pembuangan. Sifatnya yang terkunci di daratan membuat air di dalamnya menguap dan meninggalkan banyak garam. Alhasil, wilayah perairan ini menjadi danau hipersalin atau kondisi air dengan kadar garam di atas 35 gram per liter. Perairannya hampir 10 kali lebih asin daripada air laut dengan salinitas atau tingkat kandungan garam air danau 34,2%. Tingginya kadar garam di Laut Mati, berenang dari tempat ini nggak akan bikin kamu tenggelam. Nggak peduli seberapa sering kamu mencoba, makanya banyak banget orang-orang yang kemudian memanfaatkan fenomena ini untuk berpose unik sebagai berenang di Laut Mati. Mulai dari membaca koran, membaca buku, atau sekedar rebahan. Lebih dari itu, tingginya konsentrasi garam di dalam danau bikin Laut Mati jadi salah satu ekosistem paling ekstrim di dunia. Lapisan biosfer yang dalam, kurangnya cahaya dan oksigen membuat biota alam sulit untuk bertahan di dalamnya. Menurut Skinsing, tidak akan ada makhluk hidup yang sanggup hidup di dalam Laut Mati. Itu sebabnya secara mata telanjang, kamu tidak akan bisa menemukan makhluk hidup apapun yang bermukim di dalamnya. Dalam bahasa Ibrani atau mati dikenal sebagai Yam HaMovet atau yang secara harafiah berarti laut pembunuh. Sebab ikan yang terbawa arus sungai dan mencicipi perairannya saja akan langsung mati. Inilah alasan mengapa danau tersebut diberi nama Laut Mati. Kehidupan yang bisa kamu temukan di dalam Laut Mati hanyalah makhluk-makhluk mikroskopis seperti bakteri, alga, Cyanobacteria, dan protozoa. Berdasarkan penemuan Samuel Thomas dan para peneliti dari University of Geneva, Swiss, makhluk yang hidup di Laut Mati ialah jenis mikroba
yang membutuhkan lebih sedikit energi guna bertahan hidup. Mereka berevolusi dan bahkan menjadi kanibal dengan memanfaatkan lipida, zat lemak yang tidak larut dalam air, dari tubuh rekannya yang telah mati. Meski memiliki fakta yang cukup mengerikan, nyatanya laut mati tak selalu buruk. Perairannya ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, terutama bagi kulit. Sejak zaman dulu, material yang terkandung di dalam laut mati dipercaya bisa memperbaiki kulit. Dilansir dari Healthline, para peneliti telah membuktikan bahwa lumpur laut mati efektif untuk mengobati psoriasis. Psoriasis adalah peradangan pada kulit. Salah satu cirinya adalah munculnya ruam merah, kulit yang menebal dan bersisik. Lumpur laut mati juga dapat digunakan sebagai kompres untuk mengurangi rasa sakit akibat peradangan. Bahkan kabarnya, laut mati pun juga dapat meredakan nyeri yang terjadi di punggung. Kandungan garam dan magnesium dalam lumpur laut mati bisa mengangkat sel kulit mati, menyembuhkan jerawat, dan meningkatkan elastisitas kulit. By the way, banyak juga ya guys manfaatnya. Nah guys, itulah informasi yang dapat Mimin sajikan hari ini. Semoga kalian suka ya guys. Salam hangat dari Mimin. Bye.